Melihat ekspresi leluhur Ji Tianyao yang begitu galak, banyak praktisi keluarga Ji di belakang terlihat jelek dan mengetahui kekhawatiran para leluhur. Awalnya, seni bela diri dan perekrutan kerabat memberikan manfaat besar bagi keluarga Ji, tapi sekarang menjadi seperti lelucon. Sejak nenek moyang Ji Tianyao berbicara, generasi muda harus melakukannya, ikuti aturannya. Ucap Qin Chen segera tersenyum dan melanjutkan. Namun, sebelum kembali ke tempat duduknya, Qin Chen menoleh dan melirik ke arah Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu, dan mencibir, jika kalian berdua tidak yakin, kalian dapat terus mengirim orang untuk membunuh wakil istana ini. Baik itu level murid, bahkan secara pribadi, Anda bisa melakukannya, tetapi sebelum melakukannya, Anda harus memikirkan konsekuensinya dan menyiapkan beberapa peti mati lagi. Setelah berbicara, Qin Chen duduk di kursinya, terlalu malas untuk melihat mereka berdua. Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu sangat marah, ingin membunuh Qin Chen di tempat. Bajingan ini, arogan, terlalu sombong. Penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu keduanya adalah kekuatan tertinggi dari ras manusia, dan bahkan di Dewan Ras Manusia, mereka memiliki pendapat di dalamnya, yang dapat dianggap sebagai kekuatan tinggi. Kapan seseorang begitu berani mengejek? Pada saat ini, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu ingin membunuh Qin Chen di tempat. Namun, dengan kehadiran Shen Gong Tianzun, Ji Tianyao dan lainnya, mereka masih menahan amarah mereka dan duduk kembali, tetapi niat membunuh di hati mereka sangat kuat. Adegan menonton mereda, Ji Tianyao akhirnya menghela nafas lega. Dia berkata dengan lantang, keluarga Ji saya berkompetisi dalam seni bela diri untuk merekrut kerabat. Setelah begitu banyak pahlawan, saya merasa sangat tersanjung sebagai keluarga Ji. Kali ini rekrutan seni bela diri ada di sini, Ji Xinyi, saya tidak tahu siapa lagi yang mau naik panggung, dan menantang Ouyang Chen. Jika tidak ada seorang pun dalam pertempuran penguasa istana, maka kontes seni bela diri hari ini akan berakhir. Keluarga Jiku, akan ada jamuan makan untuk menghibur kalian semua. Kata Ji Tianyao sekarang hanya ingin cepat-cepat mengakhiri kontes pencak silat, jangan terus membuat masalah. Pengadilan tiba-tiba menjadi sunyi, dan setelah begitu banyak pengalaman, tidak ada kekuatan yang mau membiarkan mereka menantang Qin Chen. Adapun bagi Ouyang Chen, nyatanya mereka yang memiliki kekuatan menantang hampir sama, dan selebihnya adalah lawan yang mengetahui bahwa dirinya bukanlah Ouyang Chen. Terlebih lagi, setelah melalui pemandangan seperti itu, semua orang dapat melihat bahwa meskipun ini adalah klan kuno di dunia kuno, keberuntungan ini agak buruk. Ya, karena tidak ada yang naik panggung untuk menantang, maka pemenang kontes seni bela diri hari ini adalah Qin Chen dari Tianjiao dan Ouyang Chen dari Kuil Susen. Selamat untuk kalian berdua, dan silakan naik ke panggung. Kata Ji Tianyao mengumumkan. Di sisi kuil jiwa, Ouyang Chen tampak bersemangat sambil menatap Ji Xinyi di atas panggung. Ji Xinyi memiliki kecantikan standar, dan memiliki garis keturunan kuno dengan temperamen yang luar biasa. Alasan mengapa Ouyang Chen tertantang adalah karena ada dewi kuno yang ada dalam keluarga Ji. Ouyang Chen sendiri sebenarnya sangat puas dengan Ji Xinyi. Pria kuat seperti dia, wanita biasa tidak bisa memenangkan hatinya sama sekali. Dengan gembira di hatinya, dia bergegas ke atas panggung. Tapi Ji Xinyi merasakan mata Ouyang Chen yang berapi-api dan bersemangat, tapi dia sedikit tidak puas dan marah. Jika tidak ada penampilan Qin Chen, maka Ouyang Chen, sebagai tuan muda dari Aula Dewa Kekosongan, dan masih sangat muda, sudah menjadi ahli di Zun, Ji Xinyi juga cukup puas. Namun kemunculan Qin Chen membuat Ouyang Chen suram, tidak peduli bagaimana mereka dibandingkan, Ouyang Chen jauh lebih buruk dari Qin Chen. Keduanya berdiri di atas ring, dan semua orang menatap Qin Chen, dan hampir tidak ada bayangan Ouyang Chen. Tapi hati Ouyang Chen tidak memiliki rasa malu seperti itu. Dia manis di hatinya, seolah meminum madu, menatap Ji Xinyi dengan penuh semangat, tenggelam dalam kegembiraan memeluk keindahan.
Ji Xinyi, ayo, kata Ji Tianyao berteriak dengan suara rendah, dan pada saat yang sama dia berkata kepada Qin Chen dan orang-orang yang hadir, karena Ji Ruyu tidak berada di keluarga Ji saya dan sedang menjalankan misi, jadi hari ini, kami hanya dapat membiarkan Ji Xinyi mewakili saja. Ji Xinyi muncul sambil mengertakkan gigi. Dia berjalan dengan gaya, dengan postur yang ringan, sebagai orang bijak dari keluarga Ji, dia masih memiliki temperamen ini. Namun, dia melihat ke arah Qin Chen, tapi itu sangat tidak menyenangkan. Bukan karena dia membenci Qin Chen, tapi, mengapa seorang jenius yang tiada taraf seperti Qin Chen menyukai gadis desa seperti Ji Ruyu? Apa bagusnya wanita seperti itu? Mengapa orang jenius seperti itu seharusnya jatuh di bawah rok delima saya? Ya, pasti karena dia belum pernah melihatku dan kehebatanku, makanya dia tertarik pada wanita seperti Ji Ruyu. Ucap Ji Xinyi berpikir dalam hatinya, perlahan mendekati ring. Qin Chen melihat Ji Xinyi ini sering menatapnya, dan dia merasa aneh, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia berkata kepada Ouyang Chen, "Selamat, saudara Ouyang." "Saudara Qin senang dan bahagia," kata Qin Chen. Ouyang Chen sangat senang, dan dengan cepat melengkungkan tangannya ke arah Qin Chen, lalu buru-buru berbalik dan berjalan menuju Ji Xinyi. Setelah melihat ini, Ji Xinyi mengerutkan kening dan merasa semakin tidak puas dengan Ouyang Chen. Mengapa pria Ji Ruyu ini begitu luar biasa? Ouyang Chen ini seperti anjing yang menjilat. Tidak, Ji Xinyi, hanya orang terkuat yang layak. Memikirkan hal ini, Ji Xinyi mengabaikan pendekatan Ouyang Chen, tetapi langsung menuju ke arah Qin Chen dengan senyuman di sudut mulutnya. Sepasang mata Suilingling yang sepertinya bisa berbicara, membuat Qi Hubo beriak. Qin Chen hanya mencium aroma wewangian, dan mendengarkan Ji Xinyi tersenyum dan berkata, "Postur heroik Tuan Muda Qin di atas ring sungguh menarik, dan saya sangat mengaguminya." Ji Xinyi berkata sambil tersenyum, mencondongkan tubuh ke depan. Tiba-tiba sentuhan putih muncul di depan mata Qin Chen, menyilaukan mata orang. Sengatan seputih salju ini membuat pikiran orang melayang. Haha, Nona Xinyi sangat terpuji. Qin baru saja membunuh beberapa bagian kecil, tidak ada apa-apa, kata Qin Chen sambil tersenyum. Dia bingung di dalam hatinya, tapi wajahnya tetap tenang, dan dia tidak tergerak oleh penampilan cantik Ji Xinyi. Ketika Ji Xinyi melihat ini, dia bergerak maju, dan salju putih besar hampir menempel di tubuh Qin Chen, dan berkata sambil terkekeh, "Tuan Qin bercanda. Ini adalah cara Tuan Qin tidak takut pada kekuasaan dan penindasan." Pahlawan sejati dalam pikiran Xinyi. Oh, Saudari Ruyu juga sangat beruntung. Saya tidak menyangka dia mempunyai teman seperti Tuan Muda Qin. Sebenarnya, Saudari Ruyu dan aku memiliki hubungan yang baik. Meskipun Saudari Ruyu berasal dari alam bawah, identitas dan darahnya sedikit rendah, tapi Saudari Ruyu memiliki hati yang baik, dan dia juga gadis yang baik. Ucap Ji Xinyi menghela nafas, sayangnya, Saudari Ruyu tidak seperti saya memiliki garis keturunan keluarga Ji yang ortodoks, juga bukan putri ortodoks dari keluarga Ji. Hanya mendapat dukungan kuat dari keluarga Ji. Faktanya, saya juga sangat mengagumi Tuan Muda Qin. Nada suara Ji Xinyi lembut, dan dia akan menempel pada Qin Chen. Tiba-tiba, semua penonton berubah warna. Bagaimana situasi Ji Xinyi? Teman kencan butanya seharusnya adalah Ouyang Chen, mengapa dia mengobrol begitu gembira dengan Qin Chen? Terlebih lagi, mendengarkan perkataan Ji Xinyi, dia sepertinya sangat tertarik pada Qin Chen, bukankah dia menyukai Qin Chen dari Tiangong? Namun, ide ini muncul. Semua orang mengerti, pikirkan baik-baik, mengandalkan penampilan mengerikan Qin Chen sebelumnya, serta bakat dan kekuatan yang tak tertandingi. Jika mereka wanita, apakah mereka takut Qin Chen akan tertarik? Ouyang Chen, yang hanya terlihat menyedihkan di sampingnya, wajahnya langsung menjadi pucat dan canggung. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Ji Tianyao dan Ji Tianqi di samping bahkan tidak merespon. Sebenarnya,
Ji Tianyao ingin menghentikannya pada awalnya, tetapi ketika dia melihat Ji Xinyi secara aktif menggoda Qin Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia masih mengetahui pesona Ji Xinyi dengan sangat baik, orang bijak dari keluarga Ji. Hampir semua generasi muda keluarga Ji, tidak ada pria yang tidak tertarik padanya. Sekarang Ji Ruyu di penjara di Haosan, tidak mungkin untuk melepaskannya dengan mudah, dan telah bertunangan dengan keluarga Xiao. Jika Ji Xinyi ini bisa merayu Qin Chen akan berubah pikiran dan jatuh cinta pada Ji Xinyi. Ini adalah hasil yang bagus. Saat itu, Ji Xinyi bisa bertunangan dengan Qin Chen, dan Ouyang Chen, keluarga Ji-nya bisa menemukan wanita lain, dan berjanji kepada pihak lain, jadi semua orang sangat bahagia. Ji Xinyi menghembuskan napas seperti biru, bibir merahnya mendekati Qin Chen, penuh godaan yang tak ada habisnya. Dia terkekeh dalam hatinya, tidak percaya bahwa Qin Chen tidak akan tergoda oleh dirinya sendiri. Tanpa diduga, wajah Qin Chen tiba-tiba berubah pada saat ini, dan dia berkata dengan tajam, Ji Xinyi, harap hormati Ruyu, harap perhatikan identitas Anda, dapatkah Ruyu menjadi sesuatu yang dapat Anda rendahkan? Nafas mengerikan muncul dari Qin Chen, menindas Ji Xinyi. Apakah identitas Ji Ruyu adalah sesuatu yang bisa didiskusikan secara sewenang-wenang oleh Ji Xinyi? Siapapun bisa mempermalukannya, tapi dia tidak bisa mempermalukan Ruyu, wanitanya. Dengan nafas Ji Xinyi di Qin Chen, dia segera mundur beberapa langkah, pelipisnya tersebar, ekspresinya marah. Orang gila ini, kata Ji Xinyi, wajahnya memerah, dan dia cemas. Sial, anak ini terlalu penuh kebencian. Tuan Qin, apa yang kamu lakukan? Ji Xinyi ingin menjadi liar di tempat, tetapi menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya menahan amarah di tubuhnya, dadanya naik turun, tersenyum dan berkata, Tuan Qin, apa yang kamu lakukan? Qin Chen dengan dingin menatap jantung Ji Xinyi, lalu berkata, Ji Xinyi, laki-lakimu ada di sana, kalau begitu, aku tidak ingin mendengar hal buruk tentang Ruyu dari mulutmu. Jika bukan karena kamu dan Ji Ruyu adalah satu keluarga, maka, wakil kepala aula ini tidak akan bisa mengampuni Anda. Kata Qin Chen mendengus dingin. Ji Xinyi begitu menderita, dipermalukan oleh orang lain, mengertakkan gigi dan tampak malu. Qin Chen, kamu keterlaluan, jadi apa gunanya Ji Ruyu? Bukankah orang suci itu yang menggantikanku? Tempat gadis itu akan dikirim. Xin Yi, diam. Ekspresi Ji Tianyao berubah, dan dia buru-buru mengirimkan suara itu secara diam-diam, menyela kata-kata Ji Xinyi. Ji Xinyi juga tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, jadi dia menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Apa? Ruyu akan dikirim. Mata Qin Chen dingin, dan tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang salah. Boom! Nafas mengerikan keluar dari tubuhnya, dan langsung meledak ke tubuh Ji Xinyi, yang segera tertahan. Ji Xinyi kesulitan bernapas saat menindasnya. Wakil Balai Guru Qin, berhenti. Ji Tianyao buru-buru melangkah keluar, dan suasana menakutkan dari formasi kuno yang kacau tiba-tiba turun, mencegah Qin Chen menyerang Ji Xinyi. Aura luas yang terpancar membuat Qin Chen membalas 2 kali. Langkahnya, kulitnya sedikit berubah. Sebagai leluhur, Ji Tianyao terlalu kuat. Haha, wakil kepala istana Qin, Xin Yi tidak punya niat buruk. Adapun apa yang dia katakan sebelumnya, itu terkait dengan warisan keluarga Ji saya, yang membuat Anda salah paham. Ji Tianyao berkata sambil tersenyum, dengan wajah lembut. Salah paham. Mata Qin Chen berkedip, dia bukan idiot, intuisinya membuatnya merasa ada sesuatu di keluarga Ji yang disembunyikan darinya. Xin Yi, kamu baik-baik saja. Di sisi lain, Ouyang Chen bergegas maju dan berkata kepada Ji Xinyi dengan cemas. Ji Xinyi menatap Qin Chen dengan dingin dengan kebencian di matanya, lalu berkata kepada Ouyang Chen, saya baik-baik saja, tapi saya diintimidasi oleh Qin Chen itu. Sebagai calon suamimu, bukankah sebaiknya kamu naik dan menggantikannya? Apakah saya meminta keadilan? Mendengar itu,
Ouyang Chen tertegun, melirik ke arah Qin Chen, dan ke Ji Xinyi, dan berkata, "Aku, kenapa, kamu tidak berani?" Ji Xinyi berkata dengan ringan, "Dia adalah murid pekerjaan surgawi, dan Anda adalah murid kuil Dewa Kekosongan. Apakah kamu takut padanya?" Wajah Ouyang Chen tiba-tiba menjadi sulit untuk terlihat seperti dia sangat menyukai Ji Xinyi, tetapi dia juga tahu kekuatannya sendiri. Setelah membunuh Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Dayu Sensan, dia masih memiliki keberanian untuk maju dan menghadapi Qin Chen. Tapi Qin Chen bahkan membunuh Master Sekte Dewa Petir di tempat, bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan dengan Qin Chen? Kemunculan ragu-ragu Ouyang Chen membuat hati Ji Xinyi semakin marah dan tidak puas. Mengapa Qin Chen berani menyerang kekuatan seperti Istana Dewa Bintang demi Ji Ruyu, tetapi calon suaminya bahkan tidak berani mencari keadilan untuk dirinya sendiri? Dia dengan marah berkata, "Ouyang Chen, apakah kamu masih laki-laki? Tunangan Anda diintimidasi, tetapi Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk pergi ke sana. Meskipun Anda tidak sekuat pihak lain, tidakkah Anda memiliki keberanian untuk bersikap adil kepada tunangan Anda? Apakah itu, atau calon suamiku hanya spoiler?" Ouyang Chen mendengar ini dan tiba-tiba darahnya melonjak. Memang kekuatannya tidak sebaik Qin Chen, bukankah dia punya keberanian untuk mencari keadilan bagi Ji Xinyi? Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Baiklah, saya akan naik dan meminta keadilan bagi Anda, dan saya akan memberitahu Anda bahwa calon suami Anda bukanlah bajingan." Ji Xinyi berkata dengan senyum tipis di sudut mulutnya, "Kalau begitu berhati-hatilah. Intinya, maka Qin Chen sangat kuat, jangan sampai kamu terluka." "Aku tahu itu." Ouyang Chen benar-benar manis mendengar kata-kata Ji Xinyi. Segera melangkah maju dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Qin, kekuatan yang Anda tunjukkan sebelumnya sungguh mengagumkan dan patut saya hormati. Namun, apa yang kamu lakukan pada tunanganku Xinyi barusan membuatku sangat kecewa. Kamu dan aku akan menjadi menantu keluarga Ji di masa depan, dan aku bisa dianggap sebagai sebuah keluarga, jadi aku harap kamu bisa meminta maaf ke Xinyi." Hati Qin Chen masih tenggelam dalam apa yang dikatakan Ji Xinyi sebelumnya, dan hatinya sedikit suram. Mendengar kata-kata Ouyang Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Ouyang Chen tanpa berkata-kata. Apakah Ouyang Chen ini idiot? Bagi seorang wanita, datang saja menyusahkan diri sendiri. Sebelum Qin Chen dapat berbicara, kepala balai dari Aula Dewa Kekosongan dengan dingin berkata di bawah, "Chener, datang dan bicaralah." Ouyang Chen melihat gurunya berteriak pada dirinya sendiri, dan berkata, "Baik guru." Ouyang Chen tidak berani melanggar perintah guru, jadi dia bergegas turun. Di atas ring, wajah Ji Tianyao tiba-tiba berubah saat melihatnya. Segalanya tampaknya telah berubah.